Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatur Rahman SHM selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang yang saat ini mengampu beberapa mata kuliah wajib, diantaranya adalah Hukum Pidana dengan bobot 4 SKS, kemudian Hukum Acara Pidana dengan bobot 4 SKS, dan selanjutnya adalah Praktek Peradilan Pidana dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa dalam rangka membekali diri ketika berprofesi sebagai praktisi dan akademisi di bidang hukum, serta untuk meningkatkan skill, mentalitas, dan intelektualitas agar mampu bersaing di tataran nasional maupun internasional. Hal ini selaras dengan visi misi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang unggul dalam rangka menghasilkan yuris berakhlak mulia, inovatif, mandiri, dan berjiwa wirausaha di bidang hukum, serta memiliki daya saing internasional dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dan nilai-nilai budaya bangsa dan negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum pidana, di mana dalam rencana pembelajaran semester ini mata kuliah hukum pidana dengan bobot 4 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa dan sebagai mata kuliah hukum dasar untuk mata kuliah pidana yang selanjutnya. Dalam proses kegiatan belajar dan proses perkuliahan ini saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment, yaitu sistem pendekatan perkuliahan yang berfokus pada penyampaian materi, kemudian interaksi, dan asesmen atau evaluasi berkelanjutan. Metode ini saya gunakan dalam rangka menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif dan dinamis serta interaktif, dengan pertama kali saya menyampaikan materi terlebih dahulu sesuai dengan rencana pembelajaran semester, dan kemudian saya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi baik dengan saya sebagai dosen maupun dengan antar mahasiswa. Selanjutnya, melalui RPS ini, pada mata kuliah hukum pidana ini bertumpu pada 3 pokok capaian pembelajaran lulusan. JPL yang pertama adalah menguasai asas-asas hukum di bidang berbagai hukum. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hukum pidana material dan formil. JPL yang ketiga adalah mahasiswa bisa bersikap baik, taat hukum, dan disiplin di dalam kehidupan bangsa dan negara. Dari CPL ini kemudian diturunkan menjadi CPMK, yang dalam hukum pidana ini kita fokus pada 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum pidana. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan, memahami, dan membedakan asas-asas berlakunya hukum pidana. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi masalah-masalah pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana serta alasan-alasan penghapusan pidana. Yang terakhir, CPMK 5 adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang percobaan dan pernyataan tindak pidana. Dari CPMK kemudian diturunkan menjadi sub CPMK, yang di dalam satu semester ini kita akan mempelajari 7 sub CPMK. Yang pertama adalah hukum pidana yang berisi pengertian, tujuan, dan subjek hukum pidana. Sub CPMK yang kedua adalah sejarah KUHP nasional. Yang ketiga adalah asas-asas dalam hukum pidana. Yang keempat, tindak pidana dan tindak pidana adat. Yang kelima, alasan peniadaan pidana. Yang keenam, pertanggungjawaban pidana. Yang ketujuh, pidana dan pemidanaan. Yang kedelapan adalah kausalitas dalam hukum pidana. Baik, selanjutnya saya menyampaikan metode penilaian atau asesmen dalam mata kuliah hukum pidana ini. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa, mulai dari tanya jawab, interaksi antar mahasiswa itu 10%. Kemudian tugas individu 10%, UTS 30%, serta UAS 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Kita memasuki pertemuan yang kelima
Dan sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik saudara, pada pertemuan kelima ini kita akan berbicara soal tindak pidana dan tindak pidana adat. Dan ini masih ada korelasinya dengan pertemuan kita yang keempat, gitu ya. Yang kita bicara pada saat itu adalah mengenai asas-asas tindak pidana. Sebelum kita masuki pada materi pertemuan kita yang kelima ini, kita coba mereview dulu pertemuan kita yang terdahulu, gitu ya. Kalau kita berbicara soal asas-asas dalam hukum pidana, maka kita tentu bicara secara definitif adalah asas itu adalah endapan terdasar daripada dibuatnya suatu norma. Jadi ada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang kemudian dikonkretkan menjadi asas, kemudian dikonkretkan lagi menjadi teori, kemudian dikonkretkan lagi menjadi norma. Itulah asas. Jadi asas itu adalah endapan terdasar daripada sebuah norma. Baik, kalau kita bicara soal asas hukum pidana, kita review dulu pertemuan kita terdahulu, maka ada asas yang paling populer dalam hukum pidana, yaitu namanya asas legalitas. Ayo review kita dulu apa? Ada yang tahu nggak soal asas legalitas itu apa? Saya Pak, asas legalitas yaitu adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali sudah diatur sebelumnya di dalam undang-undang. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Saudara Adel, bahwa asas legalitas itu adalah tidak ada suatu perbuatan pidana yang kepadanya itu diberikan sanksi pidana kecuali terhadap orang itu sudah diatur terlebih dahulu dalam suatu sistem peraturan pidana. Nah, di sini adalah asas yang sangat populer, bahkan sejak zaman Romawi ini sudah dikenal. Namanya nolum delictum nolapuna previa legi punali. Baik, di dalam unsur asas legalitas ini terdapat unsur pokok sehingga memenuhi apa itu yang disebut dengan asas legalitas. Coba sebutkan, siapa yang mau mencoba menyebutkan asas-asas unsur dari asas-asas legalitas? Saya Pak. Jadi unsur-unsur dari asas legalitas itu ada 4, yaitu yang pertama ada lex scripta, yang dimana hukum pidana itu harus tertulis. Kemudian yang kedua itu ada lex serta, yang dimana rumusan delik itu harus jelas dan pasti. Kemudian yang ketiga itu ada lex stricta, yang dimana hukum pidana itu harus diterapkan secara tegas dan juga ketat. Dan yang terakhir itu ada lex praevia, yang dimana hukum pidana itu tidak berlaku surut. Baik saudara, setelah review kita terhadap pelajaran terdahulu ya, kita coba mulai terhadap materi kita pada hari ini. Gitu. Jadi hari ini kalau kita bicara soal hukum pidana, kita telah memasuki era baru hukum pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP gitu ya. Yang mana kitab undang-undang ini menggantikan hukum pidana Belanda. Jadi dari hukum pidana Belanda kemudian digantikan dengan undang-undang yang merupakan hasil besar dari bangsa Indonesia, ya, hukum pidana gitu. Jadi sesuai dengan relevansi mata kuliah hari ini dengan mata kuliah terdahulu, kita bicara soal asas legalitas gitu ya. Karena di dalam pertemuan kelima ini kita bicara soal pidana dan tindak pidana adat. Maka kalau kita bicara pasal 1 ayat 1-nya, kita bicara soal asas legalitas sesuai dengan disebutkan oleh Saudari Tiffany tadi, harus tertulis, harus jelas. Nah, bagaimana pertanyaannya kemudian kalau kemudian diakomodasinya hukum pidana adat? Itu kan hukum pidana yang tidak tertulis. Padahal menurut asas legalitas hukum pidana harus tertulis. Baik saudara, setelah kita mereview pelajaran kita terdahulu gitu ya, maka kita masuk pada mata kuliah hari ini tentang tindak pidana dan tindak pidana adat itu. Maka berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh Saudari Tiffany ini, padahal di dalam hukum pidana itu adalah harus tegas, jelas dan tertulis. Sementara dalam hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis ya. Di dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, kita sudah meninggalkan KUHP peninggalan zaman kolonial dan kita beralih pada KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukum pidana. Jadi
sehubungan dengan relevansi dengan mata kuliah kita terdahulu itu soal asas legalitas, maka di dalam pasal 1 disebutkan asas legalitas itu adalah orang dapat dipidana apabila sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu undang-undang. Sementara di dalam hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Maka menyangkut asas legalitas ini, kemudian kita bicara soal apa yang dimaksud dengan asas legalitas formil dan asas legalitas material. Jadi konsep pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, kita bicara soal asas legalitas formil. Artinya orang dipidana kalau sudah memenuhi undang. Sementara di dalam KUHP kita ada perluasan makna. Yang KUHP lama menganut asas legalitas formil saja, di KUHP yang sekarang kita menganut selain asas legalitas formil juga menganut asas legalitas material, yaitu memperluas bahwa bisa dimungkinkan tindak pidana yang tidak tertulis secara tegas di dalam kitab undang-undang, tapi itu oleh masyarakat dianggap suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, maka itu sudah bisa dilakukan suatu proses penjatuhan sanksi pidana. Namanya asas legalitas material. Ya. Oke. Selanjutnya, kita kalau bicara soal hukum pidana, maka ada trias apa? Kalau trias itu adalah 3 ya. Trias hukum pidana. Kita bicara soal tindak pidana, kita bicara soal pertanggungjawaban pidana, dan juga kita bicara soal pidana dan pemidanaan. Nah, selanjutnya kita bicara soal pengertian tindak pidana. Sebagaimana pertemuan-pertemuan dahulu, kalau bicara hukum pidana adalah ada hukum pidana material dan ada hukum pidana formil. Jadi kalau bicara hukum pidana material adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan mana seseorang yang oleh karena perbuatan itu sudah memenuhi unsur-unsur delik atau unsur-unsur pidana sehingga kepadanya diberikan sanksi berupa pidana. Kalau hukum pidana formil adalah bagaimana seorang penegak hukum di dalam menegakkan aturan pidana material. Jadi tata cara menegakkan aturan material itu adalah hukum pidana formil. Sekarang kita masuk pada pengertian apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana. Tindak pidana itu sama pengertiannya dengan hukum pidana material. Itu suatu aturan hukum yang mengatur perbuatan seseorang yang telah dianggap memenuhi unsur delik sehingga kepadanya patut diberikan sanksi berupa pidana. Jadi kalau kita bicara soal pengertian tadi, maka kaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana, maka di dalam unsur-unsur tindak pidana ada 2 pokok besar yang harus kita pahami, yaitu unsur mens rea dan actus reus. Mens rea itu berupa niat jahat dan kemudian actus reus itu berupa perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi kalau kita bicara soal unsur-unsur tindak pidana, ada actus reus dan mens rea, maka secara gamblang tindak pidana memenuhi unsur adalah ada subjek hukum, ada perbuatan pidana, dia bisa bertanggung jawab, tidak ada peniadaan pidana, dia bersifat melawan hukum. Ya, ada 5 unsur pokok yang harus memenuhi unsur sehingga seseorang bisa dikenai sanksi pidana. Bagaimana sekarang dengan tindak pidana adat? Ini kalau tindak pidana adat kan tidak tertulis. Maka apakah dianggap bertentangan dengan asas legalitas gitu ya? Setelah saya katakan tadi bahwa tidak bertentangan dengan asas legalitas karena kita sekarang mengenal asas legalitas formil dan asas legalitas materi. Oke. Hukum adat tidak dianggap bertentangan dengan asas legalitas karena kita menganut asas legalitas formil maupun asas legalitas material. Cuman tidak semua hukum adat itu bisa diintegrasikan di dalam KUHP nasional, saudara. Ada hukum adat harus memenuhi syarat. Yang pertama, dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak bertentangan nilai-nilai moral yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Baik, sekarang kita bicara soal macam-macam tindak pidana ya. Kalau kita bicara soal macam-macam tindak pidana, berarti
kita tidak hanya fokus pada satu tindak pidana saja. Ada berbagai macam cara untuk memahami apa sih macam-macamnya tindak pidana. Kita tahu misalnya di jalanan ada orang berjalan naik mobil, mengendarai mobil, kemudian nabrak seseorang, dia tidak sengaja, kemudian orang yang ditabrak meninggal. Itu bisa dipidana orang itu. Makanya kita bicara soal untuk mengetahui macam-macam ini, kita bicara di sini. Yang pertama kita bicara soal tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kalau tindak pidana umum secara sederhana bisa dimaknai bahwa segala tindak pidana yang diatur secara jelas dan terkodifikasi dalam suatu kitab undang-undang berupa kitab undang-undang hukum pidana. Dan itu berlaku umum. Tapi kalau tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang biasanya diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana, memiliki acaranya sendiri, maka itu disebut dengan tindak pidana khusus. Seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan lain sebagainya. Itu namanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Yang kedua, kita kenal dengan tindak pidana formil dan tindak pidana material. Nah, ini bedanya adalah kalau tindak pidana formil itu menekankan pada konteks perbuatannya. Kalau perbuatannya sudah terpenuhi, maka dia sah dianggap melakukan tindak pidana. Contoh pencurian. Kalau sudah mencuri, sudah dianggap melakukan tindak pidana. Tapi kalau pidana material itu adalah tindak pidana yang menekankan pada akibat dari perbuatan itu. Ya misalnya saya mau membunuh orang, kemudian saya tusuk perutnya, kalau tidak menimbulkan akibat matinya orang, maka saya tidak bisa diancam dengan hukum pembunuhan. Maka saya, kalau saya menusuk orang, walaupun saya punya niat membunuh, tapi setelah ditusuk dia tidak meninggal, hanya parah dan masuk ke rumah sakit kemudian hidup lagi, maka saya tidak bisa dikenakan hukum pasal pembunuhan, tapi mungkin saya nanti dikenakan pasal penganiayaan berat, gitu ya. Pahamnya di situ. Jadi kalau formil menekankan pada tindak pidananya, kalau pidana materi itu menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Yang ketiga, kita bicara soal tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Ini bedanya, kalau tindak pidana aduan itu adalah tindak pidana yang hanya bisa mengadu itu adalah korban sendiri. Ya, misalnya seperti perzinahan gitu ya. Maka kalau perzinahan yang bisa mengadu itu adalah suaminya atau istrinya. Kalaupun orang lain mengetahui tidak bisa mengadu. Kalau tindak pidana biasa seperti pencurian itu bisa semua orang bisa melaporkan gitu, walaupun bukan korbannya gitu. Tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Lalu tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa, itu yang seperti yang saya contohkan tadi. Kalau tindak pidana dolus ini adalah tindak pidana yang niat kita, ada batin kita sengaja memang untuk melakukan tindak pidana itu. Tapi kalau tindak pidana culpa itu secara batin kita tidak punya niat untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan tindak pidana. Misalnya saya naik mobil, kemudian ada orang nyebrang tertabrak. Saya tidak niat loh untuk melakukan tindak pidana. Tapi karena kelalaian saya, maka saya bisa dipidana. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada tindak pidana aduan, sudah sama ya dengan yang atas ini ya. Kemudian yang terakhir adalah tindak pidana komisionis. Ya, tindak pidana komisionis ini adalah tindak pidana yang melanggar terhadap larangan seperti pencurian. Gitu ya. Kalau tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang melanggar terhadap perintah. Misalnya seseorang diperintah untuk hadir dalam persidangan sebagai saksi, dia tidak hadir. Padahal perintah undang-undang harus hadir. Tidak hadir dia, maka bisa dipidana. Kalau omisionis, komisionis per omisionis komisa itu begini. Dia melanggar perintah, melanggar larangan dengan cara tidak melakukan. Misalnya seorang ibu mau membunuh anaknya dengan cara tidak menyusui. Dia membunuhnya sudah melanggar larangan, tidak menyusui, dia tidak melakukan perbuatan itu. Gitu. Ini adalah sebagai konteks dalam proses komisionis, komisionem dan komisa ya. Jadi inilah adalah tindak pidana, macam-macam tindak pidana yang harus Anda pahami gitu. Biar kita di dalam menegakkan hukum nantinya tidak terjebak dalam abstrak yang tidak jelas, sehingga kita memahami macam-macam tindak pidana ini menjadi jelas di dalam Anda menegakkan, oh ini tindak pidana aduan apa bukan, oh ini tindak pidana khusus apa bukan. Karena dalam konteks penegakan hukumnya nanti akan berbeda. Gitu. Baik, sebagai penutup ya, penutup refleksi bahwa di dalam konteks
hukum pidana kita yang baru berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2003, maka kita memang memasuki era hukum pidana yang tidak hanya menekankan pada sifat yang represif, tapi lebih pada restoratif justice system. Hanya saja kita perlu kritisi apa yang kurang dalam KUHP yang baru kita, agar kita mampu meningkatkan skill, mentalitas, dan intelektualitas demi untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, baik. Sekilas ini nanti kita kembangkan dalam diskusi ya. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, kepada saudara-saudara yang ingin bertanya mengenai ini gitu ya, mengenai topik kita yang sangat menarik, yaitu adalah tindak pidana dan tindak pidana adat. Saya persilahkan satu orang penanya dulu. Ya, siap, Lofi. Saya izin bertanya terkait materi tindak pidana adat yang telah Bapak sampaikan. Pertanyaan saya adalah apakah syarat-syarat hukum pidana adat bisa diberlakukan dalam hukum pidana nasional, Pak? Terima kasih. Oke. Baik, pertanyaan dari Saudara Lofi, pertanyaan yang sangat kritis, logis, dan rasional. Sangat bagus sekali. Terima kasih telah bertanya di mata kuliah kita ini. Baik, kalau pertanyaannya apa sih syaratnya gitu. Sekilas sudah saya jelaskan tadi, hanya saja persoalannya memang kalau kita bicara soal asas legalitas, memang hukum adat seolah-olah bertentangan dengan asas legalitas itu tadi. Cuma sudah saya jelaskan tadi bahwa misalnya hukum pidana itu harus, asas legalitas itu harus mengandung unsur lex scripta, harus tertulis. Sementara hukum adat tidak tertulis ya. Maka di dalam penjelasan ayat 2, pasal 2 ayat 1 tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP, maka syarat untuk hukum adat bisa diintegrasikan dalam hukum pidana nasional, maka hukum adat itu adalah harus dijadikan peraturan daerah. Dan ini pertanyaan Lofi sudah saya pernah meneliti itu di Desa Tenganan Bali ya. Saya pernah meneliti di desa adat itu. Di sana ada hukum adat yang bersumber dari hukum awik-awik. Kemudian setelah saya menelusuri, ternyata memang di sana itu adalah ada prinsip-prinsip hukum yang diakui benar secara turun-menurun. Ketika ada pencurian, maka di sana itu tidak langsung melapor ke polisi, tapi melalui hukum adat di sana berdasarkan hukum adat awik-awik gitu. Dan sanksinya adalah pengembalian barang misalnya, atau diasingkan dari desa adat itu hukumnya gitu. Dan di sana ternyata efektifnya hukum adat lebih efektif daripada hukum negara. Jadi kasus-kasus yang terjadi di desa adat Tenganan itu jarang yang menggunakan kepolisian, menggunakan kejaksaan, menggunakan peradilan. Berarti di dalam hukum pidana yang terjadi di desa adat itu adalah harus lebih efektif daripada hukum KUHP nasional di desa adat itu gitu. Dan kemudian saudara, karena saya sudah katakan bahwa syarat berlakunya hukum adat gitu ya adalah harus diperdakan. Jadi tidak semua hukum adat bisa diintegrasikan ke dalam KUHP nasional. Syaratnya tadi saya katakan tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan norma-norma norma-norma hukum undang-undang dasar. Jadi hukum adat bisa diintegrasikan ke KUHP nasional apabila satu, dia tidak bertentangan dengan Pancasila. Dia juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Bangsa di dunia. Di dunia. Dan ada satu lagi, dia harus diperdakan. Gitu. Jadi kalau kemudian ada hukum adat, dia tidak bisa tidak mau diperdakan adatnya gitu. Karena ini mungkin akan menolak ketika mau diperdakan gitu ya. Mau dijadikan peraturan daerah. Hukum adatnya, ini tidak maulah kami. Kami ini adalah sudah mengakui hukum adat ini dari nenek moyang berlaku secara
turun-menurun. Loh, kenapa kok kemudian diperdakan? Maka kalau tidak mau ya tidak bisa diintegrasikan ke dalam KUHP nasional. Paham saya di sini ya? Oke. Dan untuk lebih jelasnya lihat nanti di penelitian saya tentang penelusuran hukum adat di Tenganan Bali ya. Saya terbitkan di Jurnal Sinta 3 ya. Nanti di situ. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Saya Pak. Siap. Saya izin bertanya terkait dengan apakah hukum pidana adat yang diadopsi dalam hukum pidana nasional sangat relevan dengan dinamika hukum di Indonesia, Pak, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan apa tantangan dan problematika dari pengimplementasian hukum tersebut, Pak? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dari Saudara Gerin ya. Apa sebenarnya kemudian tantangannya gitu ya. Begini, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa KUHP nasional kita yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu memang salah satu dasar filosofisnya itu adalah menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi sangat sesuai dengan dinamika perkembangan zaman gitu. Bahwa tindak pidana adat ini adalah kita mulai dari menggali nilai-nilai dulu yang hidup di dalam masyarakat, kemudian dipilih lagi apakah nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, atau nilai-nilai moral yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa, kemudian diperdakan kan begitu. Jadi ini sangat dinamis, sangat mengakui perkembangan-perkembangan hidup di dalam masyarakat gitu ya. Karena memang hukum adat itu mengalami juga dinamika gitu. Misalnya, kalau dulu kita paham bahwa hukum adat itu tidak tertulis, di dalam perkembangannya, misalnya hukum awik-awik itu sudah tertulis. Jadi merupakan sebuah kitab. Gitu. Jadi tidak semua, kalau kita meneliti nih, seperti yang saya teliti di Tenganan Bali itu, tidak semua hukum adat itu tidak tertulis. Buktinya hukum awik-awik itu sudah tertulis. Mungkin ada yang dari Bali di sini? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Artinya ini memang menghadapi sebuah tantangan. Di satu sisi mungkin ada para pihak yang mengatakan ini bertentangan dengan asas legalitas, tapi di pihak lain sudah saya katakan bahwa dalam perkembangan dinamika hukum kita menganut asas legalitas, baik itu legalitas material maupun legalitas formil. Demikian ya. Sebagai penutup saya akan menyampaikan pesan bahwa pahami hukum pidana ini, terutama materi kita kali ini, dan saya yakin kalau Anda sudah paham nanti akan menjadi penegak hukum yang profesional yang mampu mempertanggungjawabkan Anda sebagai penegak hukum yang profesional. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.